Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nesya Evila, perwakilan dari kelompok 14. Saat ini kami akan melakukan presentasi hasil diskusi kelompok kami tentang sistem pelaporan imunisasi. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja yang akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Julia Agustin dari kelompok 14. Di sini saya akan membahas tentang definisi sistem pelaporan imunisasi. Nah, apakah teman-teman sudah tahu apakah itu sistem pelaporan imunisasi? Nah, sistem pelaporan imunisasi adalah cara untuk mengumpulkan, mencatat, memproses, dan menyampaikan informasi tentang pemberian imunisasi secara rutin. Nah, jika perawat salah memberikan pelaporan, maka akan berdampak pada kesalahan data pada pasien. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rizdawanti dari kelompok 14. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi pelaporan imunisasi. Jadi, sistem ini berfungsi untuk memantau sejauh mana cakupan imunisasi tercapai, serta membantu pihak dalam mengambil keputusan dan merencanakan program ke depannya. Nah, jadi sistem pemantauan cakupan imunisasi adalah alat penting yang digunakan untuk mencatat keberhasilan imunisasi, mendukung keputusan data, dan merencanakan program kesempatan yang lebih baik di masa depan. Halo semuanya, perkenalkan saya Novita Anggraini dari kelompok 14. Di sini saya akan menjelaskan tujuan dari sistem pelaporan informasi. Yang pertama yaitu menyediakan data yang akurat dan lengkap. Yang dimaksud di sini adalah memberikan informasi yang tepat, tidak salah dan akurat untuk memantau sistem pelaporan informasi. Yang kedua yaitu menilai sejauh mana cakupan target yang telah ditetapkan, mengevaluasi apakah imunisasi ini telah didapatkan oleh semua anak, dan juga melihat apakah daerah-daerah yang memiliki perbandingan imunisasi. Sebelumnya perkenalkan, saya Adinda. Jadi saya ingin menunjukkan mengenai tujuan daripada sistem pelaporan imunisasi. Nah, tujuan sistem pelaporan imunisasi yang ketiga yaitu membantu petugas kesehatan menemukan anak-anak yang belum terlayani. Maksudnya itu dari laporan-laporan yang didapat, kita bisa tahu nih siapa saja yang imunisasinya belum lengkap atau bahkan belum imunisasi sama sekali. Jadi bukan hanya sekadar pelaporan, tapi benar-benar jadi pandangan mengenai bagaimana kondisi di lapangan. Nah, selanjutnya dengan data itu petugas kesehatan bisa langsung bergerak nih. Misalnya mereka bisa menghubungi daripada orang tua mereka ataupun keluarga-keluarga mereka untuk bisa mengingatkan mengenai jadwal imunisasi yang terlewat, atau bahkan melakukan kunjungan langsung ke rumah apabila diperlukan. Nah, bisa jadi orang tua mereka itu sibuk ataupun lupa ataupun kurang paham mengenai pentingnya daripada imunisasi. Jadi dengan adanya pelaporan ini petugas bisa menjangkau daripada anak-anak yang belum terlayani. Perkenalkan, saya Rahmadana dari kelompok 14. Perkenalkan, nama saya Dea Humaira dari kelompok 14. Kami akan menjelaskan tentang dampak bila laporan tidak akurat. Yang pertama, kondisi perencanaan berbasis data rusak. Nah, di mana di sini jika data rusak, maka perencanaan kebutuhan vaksin dan sasaran menjadi tidak tepat. Contohnya, laporan mengatakan ada 150 bayi di desa, padahal aslinya ada 200 bayi. Akibatnya, vaksin yang dikirim berkurang dan banyak anak yang tidak dapat terimunisasi. Yang kedua, monitoring dan evaluasi cakupan imunisasi menjadi tidak valid. Nah, di mana di sini data tidak akurat dan pemantauan cakupan tidak dapat dipercaya. Contohnya, laporan menunjukkan cakupan imunisasi campak 95%, padahal aslinya hanya 70%. Akibatnya, Dinas Kesehatan tidak mengetahui adanya KLB campak, sehingga tidak siap untuk mengantisipasi wabah campak yang mungkin terjadi. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari dampak poin ketiga, yaitu cakupan imunisasi yang dilaporkan bisa terlihat baik atau belum target. Ini maksud poin ketiga ini itu adalah laporan palsu yang membuat data akan memenuhi target padahal masih rendah. Contohnya itu seperti petugas yang memasukkan data anak yang sebenarnya si anak belum datang untuk imunisasi tapi sudah dibuat datang atau sudah dibuat imunisasi agar terlihat 100%. Poin yang keempat itu ada upaya intervensi, outreach atau edukasi terutama di area terpencil atau sulit dijangkau bisa gagal karena data
ini masuk poin keempat itu karena datanya salah. Ada daerah yang butuh bantuan tetapi tidak dikunjungi. Contohnya itu seperti daerah terpencil yang sudah lengkap dilaporkan imunisasi tetapi tidak dikunjungi, padahal masih banyak anak yang belum imunisasi. Perkenalkan, nama saya Bila Santi dari kelompok 14. Jadi saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pelaporan sistem imunisasi. Yang pertama ada sistem manual. Jadi di sistem manual ini pelaporan imunisasi dicatat secara manual menggunakan tulisan tangan. Seperti contohnya di formulir khusus, buku register, atau kartu imunisasi. Jadi di pelaporan ini tidak menggunakan komputer sama sekali. Selanjutnya terdapat kelebihan dari sistem manual. Yang pertama, akses fisik secara langsung. Jadi petugas bisa langsung membuka dokumen atau berkas secara langsung tanpa perlu menggunakan peralatan elektronik. Contohnya, jika ingin mengecek apakah seorang anak tersebut sudah mendapatkan vaksin, petugas cukup membuka halaman tertentu saja di buku register. Kemudian yang kedua, tidak membutuhkan infrastruktur teknis. Jadi sistem ini dapat digunakan jika di tempat itu tidak memiliki komputer, listrik, atau jaringan internet. Contohnya seperti di daerah terpencil atau saat mati listrik, petugas bisa tetap membuka atau mencatat seluruh kegiatan imunisasi seperti biasa. Kemudian yang ketiga, keandalan teknis tinggi. Karena tidak bergantung pada teknologi, sistem manual tidak mengalami masalah seperti error, file rusak, atau perangkat rusak. Contohnya seperti buku catatan ini tidak terkena virus dan tetap bisa dibuka kapan saja jika disimpan dengan baik. Perkenalkan, saya Juliet Rahma dari kelompok 14. Jadi saya akan menunjukkan presentasi dari kelas saya, yaitu kekurangan. Kekurangan itu ada dua. Yang pertama itu kesulitan akses dan integrasi data dan tantangan pelaporan. Sulit mengakses dan integrasi data yaitu karena data tersebar dalam bentuk kertas, jadi sulit digabungkan, dicari ulang ataupun diolah. Terus ada banyak tantangan pelaporan, misalnya rawan salah tulis, prosesnya lebih lama, dan pelaporannya akan bisa jadi terlambat. Kenalkan, nama saya Laini, saya berasal dari kelompok 14. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis sistem pelaporan imunisasi yang kedua, yaitu sistem digital, di mana sistem digital ini menggunakan aplikasi Sehat Indonesiaku atau bisa disingkat dengan ASIK. Nah, jadi aplikasi ASIK ini sudah resmi dikembangkan untuk mempermudah tenaga kesehatan, khususnya tenaga kesehatan primer yang ada di puskesmas dalam mencatat layanan kesehatan di lapangan. Dengan adanya aplikasi Sehat Indonesiaku ini, pencatatan menjadi lebih mudah, terintegrasi, dan lebih akurat. Dan tujuan dari aplikasi Sehat Indonesiaku adalah untuk mengurangi pencatatan secara manual yang memakan waktu cukup panjang. Salah satu contohnya adalah seperti pencatatan imunisasi saat kegiatan posyandu di dalam sebuah desa. Saya Rina Busma, saya dari kelompok 14. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang data responden yang sudah melakukan pelatihan tentang pencatatan imunisasi digital. Nah, yang pertama ada peran perawat dengan jumlah 9 orang perawat dengan presentase 39,1. Dan yang kedua ada pelaksanaan PTM dengan jumlah 1 orang dengan presentase 4,3. Yang ketiga ada perawat ahli muda dengan jumlah ada 2 orang dengan presentase 8,7. Yang keempat ada administrasi dengan jumlah 4 orang dengan presentase 17,4. Dan yang kelima ada bidan dengan jumlah 2 orang dengan presentase 8,7. Nah, selanjutnya ada juga bidan penyedia dengan jumlah 1 orang dengan presentase 4,3. Dan yang ketujuh ada jurnalis analis kesehatan dengan jumlah 1 orang dengan presentase 4,3. Nah, selanjutnya ada juga penata lab kesehatan dengan jumlah 1 orang dengan presentase 4,3. Dan yang terakhir ada dokter gigi dengan jumlah 2 orang dengan presentase 8,3. Dari kelompok 14, di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik responden berdasarkan jabatan dan riwayat pelatihan ASIK. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang jabatan responden. Grafik batang menunjukkan bahwa sebagian besar responden berasal dari jabatan perawat, diikuti oleh perawat ahli muda, bidang dokter gigi, dan juga analis kesehatan dalam jumlah yang lebih sedikit. Perkenalkan, saya Anggun Asyira dari kelompok 14. Nah, yang kedua ada riwayat pelatihan ASIK, di mana diagram ini menunjukkan bahwa responden sudah mengikuti pelatihan ASIK lebih banyak dibandingkan yang belum. Terlihat dari proporsi warna biru yang sudah lebih besar dibandingkan warna merah yang belum. Jadi, mayoritas responden adalah perawat, sebagian besar sudah pernah mengikuti pelatihan ASIK. Ya, perkenalkan, nama saya Ria Bumina dari kelompok 14. Jadi di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari sistem pelaporan imunisasi.
Jadi, sistem pelaporan imunisasi ini sangat penting untuk memastikan semua kegiatan imunisasi tercatat dengan baik, cepat, dan bisa dievaluasi. Kemudian, sistem pelaporan imunisasi yang akurat dapat membantu pemerintah untuk mengetahui cakupan imunisasi, ketersediaan vaksin, distribusi, serta mendeteksi potensi kejadian penyakit. Tantangan utama dari sistem pelaporan imunisasi ini adalah data yang tidak akurat, laporan terlambat, kurangnya patuhan, dan kendala teknis lainnya. Namun, tantangan tersebut bisa diatasi dengan pelatihan petugas, perbaikan infrastruktur digital, serta penguatan integrasi sistem untuk memastikan laporan yang tepat dan efisien.